Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya lagi mau jalan-jalan nih. Sekarang arahnya ke arah timur, bukan ke barat lagi. Kalau kemarin ke barat ke arah Merak, sekarang ke arah timur, ke arah Jawa Barat. Sekarang saya mau jalan-jalan ke Purwakarta. Sekarang hari Sabtu, tanggal 19 April 2025. Nanti rute yang saya laluin dari Batu Ceper ke Duri, kemudian transit menuju kereta yang menuju Cikarang. Nanti dari Cikarang saya lanjut lagi naik kereta lokal, kurang lebih berapa ya, sekitar 1 jam lebih lah, 1 jam lewat nanti kita sampai. Sekarang masih jam 4.30. Kereta saya sih di jadwal 4.32. Sebentar lagi harusnya sudah sampai. Nah, nanti keseruannya di sana kita bisa ngapain aja. Saya cuma punya waktu sehari ya buat jalan-jalan doang. Soalnya nggak nginep. Jadi mau tahu gimana kelanjutannya, ikutin terus ya video saya kali ini. Kereta dari Tangerang menuju Duri sudah tiba. Alhamdulillah tepat waktu. Rute yang akan saya tempuh dari stasiun Batu Ceper menuju ke stasiun Duri, kemudian lanjut ke stasiun Cikarang, lalu dari stasiun Cikarang ke stasiun Purwakarta menggunakan kereta lokal. Oke teman-teman, sekarang saya udah sampai di stasiun Duri. Sekarang jam 5:01, nanti keretanya datang jam 5:08. Jadi masih ada waktu 7 menit sambil kita nunggu. Kereta ini tujuannya ke Bekasi ya teman-teman, jangan sampai salah nanti naiknya. Kita jurusannya ke Cikarang. Kalau Bekasi nanti dia cuma sampai berhenti di Bekasi, terus kita harus lanjut lagi naik kereta yang ke Cikarang. Nah, ini kereta kita yang menuju Cikarang baru tiba. Oke teman-teman, udah sampai di Cikarang. Sekarang jam 6:30, masih ada 1 jam lagi sebelum kita berangkat naik kereta lokal. Jadi agak kepagian, bisa ngapa-ngapain dulu. Stasiun Cikarang ini termasuk stasiun besar ya teman-teman. Kategorinya tipe B dan merupakan titik awal jalur kereta api perkotaan Jabodetabek, serta layanan kereta api antar kota menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Stasiun ini menyediakan layanan KRL, kereta lokal, dan kereta jarak jauh. Oke teman-teman, sekarang saya mau keluar stasiun dulu, mau cari jajanan. Sekalian cari ATM nih buat tarik uang tunai. Jangan sampai nggak ada uang tunai ya. Oke teman-teman, tadi habis belanja nih, beli kue pukis, beng-beng sama air mineral aja.
Soalnya bingung juga mau beli apa lagi. Udah makan di rumah tadi pagi, udah persiapan. Tadi juga habis dari ATM, persiapan jangan kayak kemarin gak bawa uang cash. Makanya sekarang harus megang uang cash. Sekarang saya mau masuk lagi ke dalam stasiunnya, nunggu di dalam aja. Oke, sekarang saya mau masuk lagi. Sekarang baru jam 6.58. Masih ada setengah jam lagi. Saya nunggu di dalam aja. Tadi udah denger announcer katanya keretanya udah tiba. Tapi tetap berangkatnya jam 7.30. Yang di sana tadi ini akses menuju KRL, dan untuk akses kereta lokalnya di sini ya teman-teman. Keretanya udah ada nih teman-teman. Kita sekarang nyari kursi dulu. Mudah-mudahan masih ada. Nah, ini adalah penampakan kereta lokal Walaharnya ya teman-teman. Dengan titik awal stasiun Cikarang sampai stasiun akhir di Purwakarta. Oke teman-teman, tadi saya nggak bisa ambil gambar depan kereta karena platform peronnya nggak sampai depan. Untuk keretanya terdiri dari 8 gerbong dengan gerbong akhir khusus pegawai KAI. Jadi yang bisa digunakan untuk penumpang ada 7 gerbong. Untuk kursinya tegak lurus dan berhadapan dengan formasi 3-3 dan 2-2. Alhamdulillah sudah sampai di Purwakarta. Sekarang jam 10:19 dan ini saya mau ke gerbong depan ya, karena di belakang tidak kebagian peronnya. Jadi harus ke depan sampai ke gerbong 5. Oke teman-teman, sekarang saya baru sampai di Purwakarta. Ini keretanya delay. Harusnya 9.36 atau 38 tadi tuh. Sekarang jam 10.20. Untungnya ngambilnya yang pagi. Tadi sempet kepikiran mau berangkat siang sih jam 11, sampainya jam 1. Kalau delay gini bisa-bisa sampai jam 2. Tapi nggak apa-apa. Sambil nunggu antrian kita mau cari makan dulu kali ya. Udah lapar banget sih saya. Tadi terakhir makan jam 3 pagi. Wajar lah ya, udah 7 jam. Jadinya udah lapar lagi. Oke teman-teman, sekarang saya mau habis makan kita bisa jalan-jalan. Inilah suasana di stasiun Purwakarta. Ramai banget ya. Langitnya juga lagi cerah banget.
Oke teman-teman, gak jauh dari stasiun Purwakarta ada Balai Panyawangan Diorama Purwakarta ya. Ini adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi kalau mampir ke Purwakarta. Yuk kita masuk ke dalam. Balai Panyawangan Diorama Purwakarta merupakan ungkapan sejarah Purwakarta dan perkembangan dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. Ada 9 segmen di tempat ini. Yang pertama, Balai Prabu Maharaja Linggabuana yang menyajikan sejarah Tatar Sunda. Yang kedua, Balai Prabu Niskala Wastu Kancana atau Hall of Fame yang menampilkan sosok para pemimpin Purwakarta. Yang ketiga, ada Balai Prabu Nigratwangi yang menyajikan Purwakarta pada masa Hindia Belanda tahun 1800 sampai 1942. Keempat, ada Balai Prabu Jayaningrat yang menampilkan gambaran Purwakarta pada masa pergerakan nasional dan masa pendudukan Jepang. Lanjut yang kelima, ada Balai Prabu Dewa Niskala yang menggambarkan Purwakarta pada masa pengaruh Mataram, VOC, dan Hindia Belanda. Yang keenam, ada Balai Prabu Nila Kendra yang menampilkan Purwakarta pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketujuh, ada Balai Prabu Surawisesa yang menyajikan Purwakarta pada masa pemerintahan 1968 sampai 1998. Kemudian di nomor 8 ada Balai Ki Pamanah Rasa yang memberikan gambaran Dikjaya Purwakarta istimewa. Terakhir ada Balai Prabu Ratu Dewata yang menyajikan keadaan Purwakarta pada masa kemerdekaan, dimulai dengan peristiwa Rengas Dengklok dan pada zaman demokrasi liberal. Oke, selesai touringnya. Lanjut. Dari yang tadi ini masih ada lagi diorama Nusantara. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk dulu ke diorama Nusantara ini. Kalau museum ini merupakan ungkapan sejarah awal peradaban manusia di Indonesia dan perkembangannya dari masa ke masa, serta sejarah Tatar Sunda yang berkembang di Purwakarta.
Oke teman-teman, habis dari Balai Panyawangan Diorama Nusantara, saya kembali melanjutkan perjalanan ke tempat atraksi lain yang ada di Purwakarta ini. Hanya kita main di sekitaran stasiun aja. Oh ya, tadi saya juga nggak jadi makan. Nanti aja lah makanan, tadi saya lupa masih ada kue pukis belum dimakan. Jadinya makan dulu, ngabisin. Setelah itu lanjut lagi. Tadi ke diorama. Paling nanti makanan nanti siang kita ke tempat makan yang enak. Tadi saya lihat dari kemarin udah nentuin tempat. Kayaknya tempatnya asik nih. Jadi saya pengen ke sana nanti. Nggak tahu nih nanti. Entah naik angkot atau naik ojek online. Lihat nanti aja. Oke, di sini juga banyak kuda-kuda nih kalau mau nyewa kuda, naik kuda. Kita mau ke sini. Oh ya, di diorama tadi yang 2 tempat tadi itu gratis ya, nggak ada biaya apapun. Jadi teman-teman kalau misalnya naik kereta udah tinggal turun, jalan kaki nyampe, bisa main ke sana. Oke. Ini adalah Taman Film Surawisesa, taman edukasi untuk anak-anak dengan berbagai fasilitas. Ada film edukatif, teropong bintang, hingga air mancur mini. Dibuka setiap hari Jumat atau malam Sabtu dan tiket masuknya gratis. Sekarang saya mau ke Taman Air Mancur Sri Baduga. Ini masih nyari jalannya dulu. Di dalam sini sih cuman jalan masuknya nggak tahu. Kayaknya ikutin aja sih jalan yang merah ini nih. Khusus pejalan kaki. Nanti ada gerbang masuknya, ini juga ada kayaknya tur kota, tapi kayaknya belum mulai deh. Oh, masih tutup teman-teman. Masih belum bisa masuk ternyata. Mungkin nanti sore kali ya baru bisa masuk. Oke teman-teman, tadi kata petugasnya itu tutup. Nanti bukanya jam 2:30 sore. Kalau 2:30 sore mepet. Nanti kereta saya itu jam 6 di Cibungur. Jadi saya nanti mau mampir dulu beli oleh-oleh sate Marangi Bu Haji Yeti. Itu dekat di stasiun Cibungur. Makanya saya naiknya dari situ. Ya udahlah, next time lah nanti kesini lagi. Kita mampir ke sana. Oke teman-teman, kita coba masuk dulu. Jadi ini tempat berikutnya, saya mau ke Maya Datar Park, salah satu atraksi juga yang ada di kota Purwakarta ini. Ini banyak juga sih yang mau ke sana nih, karena saya ikut aja deh. Mudah-mudahan sih bisa masuk dulu. Ini adalah komplek pemerintahan Purwakarta ya teman-teman. Tapi tempatnya bagus juga buat foto-foto. Dan terdapat alun-alun Purwakarta di sini. Jadi masyarakat bebas masuk buat main atau bersantai.
Ini ada yang lagi latihan nari buat tanggal 21 April, Hari Kartini. Kita cari tempat dulu buat istirahat. Pegel juga nih, dari tadi belum duduk. Sama kalau ada masjid, kita berhenti dulu di sana. Halo teman-teman, jadi sekarang udah jam 13.20, bentar lagi setengah 2. Jadi saya mutusin buat langsung ke Balai Indung Rahayu. Ya, jadi nggak usah ke air mancur tadi, nggak usah, karena tadi kesorean juga. Jadi nanti habis dari Balai Indung Rahayu, nanti saya langsung mau makan siang dulu ya, karena yang tadi nggak jadi makannya gitu teman-teman. Paling nanti dari sini ke Balai Indung, terus lanjut makan siang. Habis makan siang nanti saya baru ke Sate Marangi buat oleh-oleh orang rumah. Udah ada yang mesen. Oke, untuk ke Balai Indungnya ini saya jalan kaki aja. Soalnya kalau dari Maps itu cuma 500 meter dari Setda Purwakarta. Jadi lumayan lah, cuma jalan kaki 7-10 menit. Olahraga juga biar makin lapar, nanti makannya lahap jadinya. Sekalian nyari ATM juga nih, takutnya uangnya kurang. Soalnya nanti kepake buat beli oleh-oleh, takutnya nggak bisa kris, nggak pakai QR. Ini ada ATBC, tapi saya nggak ada ATM ya. Oke, nyebrang dulu. Untuk alun-alunnya sendiri siang sepi banget ya. Mungkin sore kali menjelang malam baru rame. Sayanya kecepetan datangnya dan pulangnya juga kecepetan. Jadi nggak bisa nikmatin suasana di sini. Itu ada ATM Mandiri. Yang saya cari-cari, ambil uang dulu. Oke teman-teman, saya udah nyampe nih di Balai Indung Rahayu. Tapi ini digembok alias tutup. Waduh, kalau di Google Maps sih buka, tulisannya open. Kalau gini bingung dah. Ya, kalau main ke kota orang tuh nggak cukup ya, kalau cuma sehari harus nginep. Ya udahlah, saya langsung ke makan siang aja dulu, ngadem di sana. Ntar baru beli oleh-oleh di Sate Marangi terus pulang. Oh, ini buka nih pintunya, tapi tutup sih. Coba kita masuk dulu deh. Tapi nggak ada yang jaga ya. Masuknya lewat mana nih? Kita saya cari-cari tahu dulu ya. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah tanya ke petugas yang ada di sana. Itu juga dia kayak yang tukang bersih-bersihnya aja sih, bukan dari dalamnya. Tadi sih dia bilang pagi ada buka, cuma tadi pas diketok-ketok nggak ada. Ya udah,
Daripada lama nunggunya, ini juga kayaknya mau hujan. Saya putusin buat langsung aja deh, mau ke tempat makan siang. Iya, Ke sana atau ke Cibungur? ke Cibungur. Soalnya ada pesen keretanya di sana. Oke teman-teman, makanan saya udah datang nih. Ini makannya di sini, suasananya enak banget. Banyak hewan-hewan tongeret bunyi di sini. Di sini enak, sepi. Kalau di sana tuh rame, ada musiknya, males saya ke sana. Jadi lebih enak di sini, menenangkan diri, healing sejenak. Oke teman-teman, selamat makan. Emang enak sih makan ditemenin suara-suara alam gini. Walaupun ada musik modern, tapi tetap lah agak-agak enak. Dengar sebelah kiri saya suara alam, sebelah kanan lagu-lagu. Ya teman-teman, jadi beginilah trip saya hari ini. Di sini udah nggak ada tujuan lagi sih, karena ya kalau di Purwakarta itu tempat wisatanya jauh-jauh. Tadi saya kan naik Grab, ojek online. Saya tanya-tanya juga, kalau untuk tempat wisata di sini ya memang agak jauh katanya. Paling di alun-alun aja, itu juga alun-alun baru rame nanti malam. Kayak air mancur itu ya sore baru buka. Sekarang belum buka, masih ditutup. Jadi ya udah, gini aja perjalanan saya. Mungkin nanti habis beli oleh-oleh. Sekarang mau jam 3. Paling nanti jam 4 saya berangkat lagi, saya jalan lagi. Sambil habis makan, saya mau nge-shoot. Ini nih kafenya, karena bagus banget sih tempatnya, asri, nyaman. Bawa keluarga juga enak. Dia rekomendasi banget, namanya Hutan Jati Cafe dan Gelato. Saya nggak sempat nyobain gelatonya, tadi rame banget, penuh antrinya. Mau pesen makan, makanya saya harus buru-buru juga sih ke Sate Marangi itu. Takutnya penuh juga di sana. Jadi nanti jam 4:30 benar-benar sampai, mesen sambil nunggu di sana atau jalan kaki ke stasiun Cibungur. Karena deket sih di sana. Ya teman-teman, sambil makan. Oke teman-teman, udah semakin sore nih, saatnya melanjutkan perjalanan lagi untuk ke salah satu tempat kuliner legendaris, yaitu Sate Marangi Haji Yeti. Ini saya naik Grab ya, karena takutnya kelamaan juga nungguin angkot yang lewat. Jadi dari kafe tadi saya udah jalan ke depan, ke jalan utamanya, sekitar 1 kilometer lah dari kafe. Tapi saya kepikiran, takut lama nungguin satenya, karena itu kan tempatnya pasti rame banget ya. Jadi ada kemungkinan kalau nunggunya lama.
Oke, udah dapat 20 tusuk. Saatnya kita ke stasiun Cibungur. Oke, udah dapet satenya. Sekarang saatnya kita ke stasiun Cibungur. Dari sini nggak jauh, jadi saya mau coba jalan kaki aja. Oke teman-teman, udah beres beli oleh-oleh, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang saya tuju lagi. Saatnya saya balik ke arah stasiun Cibungur, karena yang paling dekat itu stasiun Cibungur. Dan ini saya jalan kaki aja karena deket. Tadi udah sempet nanya juga ke warung beli air tadi, saya tanya deket kok, tinggal belok kiri, ya udah sekalian olahraga. Sekarang jam 16.40, masih ada waktu sekitar 1,5 jam lagi lah. Kereta saya jam 6.18, jadi nanti nunggu di sana aja. Oh, ada pistolet nih. Ah, sebentar banget bunyinya. Nah, ini tulisannya stasiun KA Cibungur. Nah, ini stasiunnya nih. Tadi ada angkot juga yang lewat sini nganterin. Nih, udah nyampe. Ini kayaknya nggak ada tempat nunggunya. Orang-orang pada duduknya di luar. Ya udahlah, kita ikut duduk di luar aja, sekalian packing, masukin bawaan ke tas. Ya. Alhamdulillah hujannya berhenti pas kereta mau datang. Ternyata banyak juga penumpang yang naik dari stasiun Cibungur. Halo teman-teman, akhirnya saya udah sampai di stasiun Batu Ceper pada pukul 22:21 atau jam 10.21, setengah 11 lah. Ini tadi ketahannya lama di Duri. Kereta yang ke arah Tangerang tuh lama banget datangnya, buset, hampir setengah jam. Jadi ya begitulah teman-teman
perjalanan saya hari ini dari pagi sampai malam lagi. Jalan-jalan di daerah Purwakarta. Semoga dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman buat jalan-jalan juga tempat-tempat yang belum pernah kita datengin. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang udah ikutin perjalanan saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya bisa terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum.